I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Bahan organik yang dimaksud pada pengertian tadi adalah rumput, jerami, sisa ranting dan dahan, kotoran hewan, bunga yang rontok, air kencing hewan ternak, serta bahan organik lainnya. Semua bahan organik tersebut akan mengalami pelapukan yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang tumbuh subur pada lingkungan lembab dan basah. Nama saya Kendi Wirayuda dengan NIM 205 10 50 131. Nah, pada dasarnya proses pelapukan ini merupakan proses alamiah yang biasa terjadi di alam. Namun, proses pelapukan secara alami ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Untuk mempersingkat proses pelapukan, diperlukan adanya bantuan dari manusia. Jika proses pengomposan dilakukan dengan benar, proses hanya berlangsung selama 1-3 bulan saja, tidak sampai bertahun-tahun. Kompos juga bermanfaat meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, sehingga dapat menyimpan air di dalam tanah lebih lama. Ketersediaan air di dalam tanah dapat mencegah lapisan kering pada tanah. Penggunaan kompos juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar, serta membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh. Selanjutnya itu kandungan hara pada kompos memang terlihat lebih sedikit dibandingkan pupuk organik. Oleh karena itu, penggunanya harus dilakukan dengan volume yang banyak untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Namun dilihat dari keuntungan yang bisa diberikan kompos untuk tanah dan tanaman, rasanya tidak rugi jika kita harus menggunakannya meskipun harus dalam volume yang besar. Keuntungan yang diberikan kompos tidak hanya untuk ini, akan tetapi untuk jangka dan masa waktu panjang hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Saat ini sudah banyak masyarakat yang memulai beralih menggunakan pupuk organik. Salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk kompos, karena menggunakan bahan organik yang sudah dianggap sampah, harga pupuk kompos pun relatif murah. Makanya banyak masyarakat dan petani beralih dari pupuk kimia menjadi ke pupuk organik. Oke, meskipun dapat dibuat dari sampah rumah tangga, namun bukan berarti semua jenis sampah dapat dijadikan bahan pembuat pupuk organik. Berikut beberapa sampah organik yang dapat dibuat dari kompos, iadanya sampah sisa makanan, mulai dari sampah nabati maupun hewan. 2. Kertas bekas maupun tisu yang sudah tidak terpakai lagi. 3. Dedaunan serta rumput. 4. Potongan kayu. 5. Bumbu dapur kadaluarsa. 6. Bulu hewan. 7. Debu dari belakang lama di es. Dan terakhir 8. Kotoran hewan peliharaan kita. Ada juga beberapa sampah daur ulang rumah tangga, namun tidak bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, seperti tumbuhan yang terkena penyakit, kertas kado metalik, box minuman yang dilapisi bahan metal, kaca, besi, aluminium, box kardus makanan bertekstur atau greasy, plastik, kaleng bekas, makanan atau minuman, dan juga botol.